Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lilis Novitasari, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 202401020095. Video ini saya buat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pasar uang dan pasar modal yang diampu oleh Bapak Wibawanto Nugroho Widodo, PhD. Teman-teman kita semua pasti merasakan bagaimana harga kebutuhan pokok semakin naik, ongkos transportasi melonjak, dan rupiah melemah terhadap dolar. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi itu bukan sekedar angka di laporan statistik saja, tetapi ancaman yang nyata yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Dalam video ini saya akan mengajak Anda menyusuri perjalanan dari teori ke realitas bagaimana bank sentral, kebijakan moneter, pasar uang, hingga pasar modal saling terhubung, dan bagaimana semua itu relevan untuk menghadapi ancaman inflasi hari ini. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, artinya ia memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan tugas tanpa intervensi politik jangka pendek. Mandat utamanya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah itu mencakup dua hal. Yang pertama, stabilitas terhadap harga barang dan jasa yang tercermin dalam inflasi, serta stabil terhadap mata uang asing yang tercermin dalam nilai tukar. Saat ini, ketika rupiah melemah ke kisaran 17.700 per USD, independensi BI itu diuji. BI harus fokus pada kebijakan moneter yang kredibel agar tidak inflasi semakin tinggi. Ada 3 pilar utama BI, adalah kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiganya itu menjadi benteng pertama untuk menghadapi inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Kebijakan moneter sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kerja Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu kebijakan moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utamanya pasca krisis global tahun 2008. Kerangka ini diperkuat menjadi fleksibel ITF agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi. Ancaman inflasi saat ini datang dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena lonjakan permintaan. Misalnya menjelang lebaran ketika konsumsi masyarakat itu meningkat. Terus yang kedua tuh ada cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Misalnya pelemahan rupiah membuat harga impor bahan baku jadi naik. Instrumen utama Bank Indonesia adalah BI 7-Day Reverse Repo Rate, yaitu suku bunga acuan yang berlaku untuk tenor 7 hari. Kenaikan suku bunga acuan ini bisa menahan ekspektasi inflasi meski beresiko untuk memperlambat investasi. Di modul 4 ini ada Financial Market Infrastructure. Financial Market atau infrastruktur yang disingkat dengan FMI itu adalah infrastruktur pasar keuangan yang menjadi tulang punggung transaksi. Contohnya seperti BI RTGC untuk sistem pembayaran real time antar bank dan BI SSSS atau Scriptless Securities Settlement System untuk settlement surat berharga negara. Dalam kondisi inflasi, kelancaran sistem pembayaran dan settlement surat berharga harus dijaga agar tidak menambah kepanikan pasar. Contohnya, ketika harga pangan melonjak dan rupiahnya melemah, itu banyak perusahaan harus membayar impor bahan baku dengan dolar. Jika sistem pembayaran antar bank yang terganggu, transaksi impor tuh bisa tertunda, harga barang makin naik, dan inflasi semakin parah. Dengan adanya BI RTGC, pembayaran antar bank dilakukan secara real time sehingga perusahaan bisa segera melunasi kewajiban impornya.
Sementara BISSSS memastikan surat berharga negara tetap bisa ditransaksikan dengan aman, sehingga pemerintah tetap mendapat pembiayaan untuk subsidi pangannya. Strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan menekankan 3 pilar. Yang pertama, pembiayaan ekonomi. Yang kedua, pengembangan infrastruktur pasar. Dan koordinasi kebijakan. Tanpa pasar keuangan yang dalam dan liquid, inflasi akan semakin sulit dikendalikan. Di modul kelima ini ada pembahasan mengenai pasar uang. Pasar uang adalah tempat instrumen keuangan jangka pendek yang diperdagangkan. Instrumen jangka pendek berarti memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Fungsinya adalah menyediakan likuiditas, menjadi sarana kebijakan moneter, dan memberikan informasi kondisi ekonomi. Contoh instrumen pasar uang adalah seperti sertifikat Bank Indonesia. Dalam konteks inflasi sekarang, pasar uang berfungsi sebagai kanal transmisi kebijakan, seperti menaikkan suku bunga jangka pendek untuk meredam tekanan harga. Pasar uang yang liquid dan efisien membuat kebijakan moneter yang lebih cepat terasa di masyarakat. Di modul ke-6 ini ada pembahasan tentang instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang itu adalah alatnya yang digunakan untuk mengendalikan likuiditas. Contohnya treasury bills atau surat pembendaharaan negara. Terus sertifikat Bank Indonesia, call money atau pinjaman antar bank yang sangat pendek, sertifikat deposito. Di sini ada contoh nyatanya, yaitu ketika harga impor naik akibat pelemahannya rupiah, Bank Indonesia itu bisa memperketat likuiditas dengan lelang sertifikat Bank Indonesia. Mekanisme stop out rate memastikan jumlah uang beredar itu sesuai target inflasinya. Tanpa instrumen ini, inflasi bisa lepas kendali dan menekan kesejahteraan masyarakat. Lalu di modul kita selanjutnya itu ada pembahasan tentang pasar uang dengan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal itu dia memiliki perbedaan yang mendasar. Kalau pasar uang itu digunakan untuk transaksi jangka pendek saja. Sementara kalau pasar modal itu untuk jangka panjangnya. Pasar uang itu digunakan Bank Indonesia untuk stabilisasi likuiditas. Sedangkan kalau pasar modal itu untuk menghadapi risiko besar. Karena investor asing itu bisa keluar saat kurs melemah. Pasar uang minim risiko, tapi pasar modal beresiko tinggi dengan prinsip high risk, high return. Contoh nyatanya ketika rupiah melemah, investor asing itu menjual saham di Bursa Efek Indonesia dan memindahkan dana ke luar negeri. Hal ini membuat pasar modal bergejolak. Sementara itu, pasar uang tetap menjadi benteng stabilitas karena digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan likuiditas jangka pendek. Sinyal buruk dari pasar keuangan Indonesia. Kurs rupiah sepanjang Kamis menyentuh angka Rp17.300 per dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, rupiah makin melemah setelah melewati angka psikologis 17.000 dan pada Kamis siang menyentuh angka 17.310. Angka tertinggi yang mendekati angka rupiah yang melemah seperti pada kondisi krisis moneter 1998. Pelemahan rupiah dipicu dari keadaan global yang datang dari perang Iran yang gagal menemui kata sepakat dalam perundingan pekan ini. Tetapi menurut pengamat keuangan, lemahnya rupiah tidak terburu-buru disimpulkan sebagai krisis ekonomi yang baru. Tetapi pelemahan rupiah ini harus segera disikapi pemerintah karena tidak mungkin Bank Indonesia harus menstabilkan rupiah dengan menggunakan cadangan devisa terus-menerus. Jika inflasi RI melonjak jadi 5,95%, apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu berhemat. Nah, ketika semua harga melambung tinggi akibat inflasi, kalian harus bisa sangat berhemat. Beli kebutuhan seperlunya saja dan tahan dulu deh keinginan yang gak penting-penting banget. Ya, tujuannya dari berhemat ini supaya sobat milenial bisa memiliki uang lebih untuk dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat seperti dana darurat dan investasi. Dan yang kedua yaitu membuat dana darurat.
Nah, inflasi yang tinggi bakal membuat suatu negara atau dunia global khawatir akan terjadinya resesi. Hal itu biasanya akan menyebabkan adanya pengurangan gaji para karyawan atau bahkan PHK. Nah, fungsinya dana darurat ini adalah untuk menggantikan pendapatan kalian yang berkurang ataupun hilang untuk beberapa bulan ke depan. Dan yang ketiga yaitu menabung dan investasi. Kalau ada kelebihan uang atau setiap kali dapat gajian, mulai pisahkan sebagian uang kalian untuk ditabungkan dan diinvestasikan. Dan yang keempat yaitu cari pendapatan lain. Nah, cara untuk menambah pundi-pundi cuan kalian adalah dengan memperbanyak sumber pendapatan. Nah, bisa dimulai dengan side hustle alias usaha sampingan. Dari modul 1 hingga modul 7, kita melihat bagaimana teori bertemu realitas. Bank Indonesia sebagai bank sentral independen menjaga rupiah. Kebijakan moneter menghadapi inflasi impor, stabilitas sistem keuangan diuji, pasar uang menjadi kanal utama kebijakan, dan pasar modal menghadapi resiko investor keluar. Ancaman inflasi Mei tahun 2026 sekarang itu adalah ujian nyata bagi seluruh kerangka kebijakan yang kita pelajari. Inflasi itu bukan sekedar angka ya, tetapi dia juga tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan kredibel, koordinasi lintas lembaga, dan kepercayaan para publik. Karena itu, mari kita sebagai mahasiswa ekonomi terus belajar, mengasah pemahaman, dan menyiapkan diri agar suatu saat mampu memberikan solusi nyata bagi bangsa. Demikianlah pemaparan saya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're